guys, kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para penggemar cerita urban legend Jepang? Sudah siapkah kalian untuk menonton film yang satu ini? Dimana kali ini Sakayang akan membahas kisah urban legend sosok jurig bermulut beweh ekstrim bernama Kuchisake Onna. Yap, film ini berjudul Kuchisake Onna tahun 2007. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai mimpi menjadi wibu kronis, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan percakapan tiga murid Ojon Siamete School tentang sosok juri kewes bermulut beweh ekstrim yang dinamakan Kuchisake Onna, di mana sosok Kuchisake Onna yang doyan menculik bocil selalu mengenakan masker kolorna saat mencari mangsa. Tak cuman itu, menurut gosip yang menyebar di kalangan bocil, Kuchisake Onna yang bermulut beweh selalu bertanya pada orang yang ia temui dengan pertanyaan template, yaitu apakah dirinya cantik. Dan seperti isu pocong keliling yang pernah tersebar di Konoha, gosip juri Kuchisake Onna membuat para bocil pulang ke rumah sebelum maghrib tiba. Sementara di sisi lain, seorang bocil bernama Mika terlihat pasrah saat setiap hari selalu menjadi pelampiasan kekesalan ibunya yang dendam pada suaminya setelah kabur meninggalkan hutang. Bisa kita lihat Mika terlihat memegangi mulutnya yang terluka oleh kekerasan yang si ibu lakukan. Kembali ke sekolah, melihat tiga muridnya malah asik ngerumpi, seorang guru cungkring bernama Yamashita langsung meminta mereka untuk pulang, apalagi hari sudah mau maghrib. Beberapa saat kemudian, Yamashita terlihat pergi ke rooftop untuk menikmati senja di sore yang indah ini. Sementara di kelas, seorang guru honorer bernama Zaki seketika merasa ngeri saat melihat gambar Kuchisake Onna yang dibuat oleh para murid di papan tulis. Namun saat Zaki akan menghapus gambar tersebut, seketika ia pun panik saat merasakan gempa yang dibarengi suara bisikan mengerikan. Hingga di tengah guncangan gempa yang cukup dahsyat, keanehan pun terjadi di sebuah rumah terbengkalai. My God, setelah menjadi bahan gosip warga kota, juri Kuchisake Onna yang bersenjatakan gunting tukang batagor langsung bangkit berbarengan dengan gempa yang terjadi di wilayah Jepang. Setelah gempa mereda, Masao yang sedang bermain di taman mengajak teman-temannya untuk segera pulang sebelum Kuchisake Onna muncul, apalagi hari sudah mau maghrib. Akan tetapi, si bocil Jun malah berkata jika juri Kuchisake Onna hanyalah gosip semata. Lalu tiba-tiba Kuchisake Onna naga denai. My God, bukannya mereka tidak setia kawan, namun kedua bocil ini tidak bisa berbuat apa-apa saat sosok Kuchisake Onna berhasil menggondol Jun entah kemana. Di keesokan harinya, setelah insiden hilangnya Jun menggemparkan warga, kepala sekolah bernama Yamaha Mio memberikan arahan pada para murid agar tidak keluyuran sepulang sekolah. Terlebih ia yakin jika saat ini ada sosok penculik yang memanfaatkan gosip Kuchisake Onna untuk mencari mangsa. Di tengah pengumuman penting Yamaha, di saat itu pula Mika terlihat memakai masker kolorna untuk menutupi luka lebam di mulutnya. Setibanya di kelas, Mika pun mendapat perundungan dari Circle Yuki yang menyebutnya sebagai Kuchisake Onna akibat masker yang ia kenakan. Hingga saat Natsuki datang untuk melerai, Yuki yang so asik berusaha membuka paksa masker Mika. Singkat waktu sepulang sekolah, dua petugas polisi terlihat mendapat sapaan hangat dari para bocil karena para petugas di sana sangat dicintai oleh masyarakat.
Hingga saat Natsuki disambut oleh kedua orang tuanya, Mika hanya bisa termenung dan merasa iri dengan kehangatan keluarga Natsuki. Hingga setelah semua teman-temannya pulang, Yamashita pun heran karena hanya Mika yang belum dijemput orang tuanya. Namun tak lama kemudian, ibunya Mika pun baru datang. Ia pun meminta maaf karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Lantas, ketika Mika diajak si ibu untuk pulang, ia yang trauma oleh perlakuan kasar ibunya meminta si ibu untuk pulang terlebih dulu. Dirasa ada yang gak beres, Yamashita mengungkapkan jika nanti dirinya yang akan mengantarkan Mika ke rumah. Mendengar hal itu, sontak membuat si ibu berusaha menahan amarahnya. Sesaat kemudian, Yamashita meminta muridnya menceritakan apa yang ia alami. Lantas tanpa banyak bicara, Mika langsung menunjukkan luka lebam yang ada di sekujur tubuhnya. Sontak Yamashita pun syok parah saat melihat mulut Mika yang bengep, juga luka-luka memar di sekujur tubuhnya. Lantas dengan wajahnya yang murung, Mika merasa jika si ibu sudah tidak menyayanginya lagi. Namun setelah mendengar curhatan Mika, entah apa maksudnya, tiba-tiba Yamashita membentak Mika agar jangan mengucapkan hal tersebut. Dikira bu guru akan mengerti, Mika yang muak langsung ngabret kabur. My God, sontak Yamashita pun lemas saat melihat babenguk Kuchisake Onna yang beweh ekstrim rupanya benar-benar nyata. Dan saat Kuchisake Onna menggondol Mika, Yamashita yang syok hanya bisa pelanga-pelongo. Singkat waktu saat tim kepolisian melakukan penyidikan, mereka langsung meminta kesaksian dari Yamashita. Lantas Yamashita memberitahu jika Mika telah diculik oleh sosok urban legend yang bernama Kuchisake Onna. Tapi jelas saja mereka tidak mempercayai gosip murahan semacam itu. Hingga sesaat kemudian, Yamashita pun merasa bersalah karena tidak mampu menjaga Mika. Apalagi saat ia melihat ibunya Mika yang bernama Sasaki meratapi kehilangan anak semata wayangnya. Sepulangnya ke kontrakan, Yamashita yang merasa bersalah seketika teringat pada saat dirinya bertindak bodoh kepada putrinya di masa lalu. Di mana setelah Yamashita diceraikan suaminya akibat sering diratukan teman-temannya, ia pun berusaha membujuk putrinya yang bernama Yupi untuk tinggal bersama dirinya. Akan tetapi, Yupi yang selalu ditinggal kopdar oleh ibunya berkata jika ia lebih memilih untuk tinggal bersama si ayah. Sungguh ringan tangan, Yamashita malah menggaplok Yupi setelah ajakannya ditolak. Rupanya, hal itu hanyalah mimpi buruk dari rasa penyesalannya di masa lalu. Di siang harinya, setelah insiden hilangnya Mika, Sasaki mengungkapkan penyesalannya pada tim kepolisian. Terlebih ia yakin semua ini tidak akan terjadi jika dirinya memperlakukan Mika dengan baik. Baiklah, jika kalian mengetahui di mana Mika berada, kalian bisa hubungi nomor tersebut, karena jika kalian cek di get kontak, nomor ini bernama Mika. 神奈川県と連続して発生した児童神奈川県警本部は捜査員を増やし、ここはおとといこの場所で口先女の紛争こうしていたのか。そしてなぜ Sementara di sisi lain, saat Rie dan adiknya menonton berita, mereka yang melihat si ibu mengenakan masker langsung menyebut Kuchisake Onna pada ibunya. Namun si ibu yang terkena batuk tidak berdahak menjelaskan jika dirinya terpaksa menggunakan masker agar Rie dan Mia tidak tertular. Sementara itu, ketika Natsuki akan menyebarkan selebaran hilangnya Mika, ia pun sangat senang ketika Circle Yuki yang merasa bersalah memutuskan untuk membantu. Sementara di sekolah, Jaki yang ingin membantu terlihat menunjukkan foto seorang wanita misterius pada Yamashita. Sontak Yamashita pun melongo saat wanita dalam foto ini sangat mirip dengan juri Kuchisake Onna. Namun saat Yamashita menanyakan siapa sosok wanita ini, tiba-tiba Zaki mendengar bisikan aneh yang menandakan sosok Kuchisake Onna akan kembali mencari mangsa. Kemudian, Yamashita yang merasa bersalah memutuskan untuk ikut.
Di tengah perjalanan, Jaki menjelaskan jika semenjak teror Kuchisake Onna terjadi, dirinya sering mendengar suara bisikan aneh secara tiba-tiba. Ia pun yakin jika bisikan itu menjadi pertanda sosok ini sedang mencari mangsa. Singkat waktu, scene beralih pada Takeru yang sedang menonton berita. Mendengar bel berbunyi, Takeru bergegas mengecek pintu depan. Oh my god, sesuai prediksi Jaki, mereka pun syok parah saat Kuchisake Onna berhasil menangkap Takeru. Kemudian, dengan menggunakan gunting tukang batagor, Kuchisake Onna berniat untuk menghabisi Takeru. Namun entah kenapa sosok ini langsung melepaskan Takeru setelah dirinya melihat Jaki. Untung saja Yamashita berhasil menolong Jaki dengan menggunakan pisau dapur. Di tengah rasa syok, Jaki berusaha menolong Takeru. Tapi tiba-tiba... Oh my god, entah apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun syok parah saat Kuchisake Onna tadi tiba-tiba berubah menjadi Kazuko, yang mana Kazuko adalah ibu dari Mia dan Rie. Singkat cerita, setelah melaporkan insiden tadi pada tim kepolisian, Yamashita yang tiba di kediaman Kazuko pun langsung syok dan merasa bersalah setelah mengetahui dua putri Kazuko yang masih bocil sedang menunggu kepulangan ibunya. Hingga sesaat kemudian, sambil menunjukkan kembali foto si Kewes, Zaki memberitahu jika sebenarnya wanita dalam foto itu adalah ibunya yang bernama Taeko, di mana Taeko sudah marakayangan dan menjadi juri Kuchisake Onna. Kemudian Zaki langsung menceritakan kisah saat dirinya masih bocil, di mana si ibu yang mengidap TBC akut sering melakukan penyiksaan pada dirinya dan juga pada kedua kakaknya. Nesan mo kiete shimatta desu. Namun karena trauma penyiksaan yang ia alami, Zaki berkata jika dirinya sama sekali tidak mengingat kenangan tentang keluarganya. Hingga setelah belasan tahun berlalu, Zaki yang sempat melihat sosok Kuchisake Onna merasa jika sosok itu memanglah ibunya yang marakayangan. Namun ia tidak tahu apa alasan ibunya marakayangan hingga merasuki para ibu-ibu dan menjadi sosok mengerikan dengan mulut yang beweh ekstrim. Saat kembali mendengar suara bisikan si ibu, Zaki pun yakin jika ibunya sedang berusaha mencari korban lain. Kemudian scene beralih pada Natsuki yang sedang menyebar selebaran bersama ibunya yang mengalami batuk berdahak. Oh my god, bagaikan virus kolorna. Rupanya sosok ini akan merasuki ibu-ibu yang mengidap penyakit batuk. Lantas apakah Natsuki baik-baik saja? Selang beberapa saat, Zaki dan Yamashita yang sampai di taman terlihat kebingungan. Dirasa suara ibunya tidak terdengar lagi, Zaki langsung mengajak Yamashita pergi ke rumah lamanya, di mana ia yakin jurik si ibu menyembunyikan para korban di rumah tersebut. Sementara di sisi lain, Jun dan Mika terlihat disekap di dalam basement rumah tua keluarga Zaki. Dan bisa kita lihat, dua kakak Zaki yang hilang ternyata sudah kering menjadi mumi, meski tangkuraknya terlalu kecil dan lebih mirip tangkurak monyet. Sesaat kemudian, Mika yang siuman seketika panik saat melihat Kuchisake Onna berhasil menculik Natsuki. Di saat itu pula, Natsuki pun panik saat sosok ini akan membuat bibirnya menjadi beweh ekstrim. Setelah membuat Natsuki beweh ekstrim, Kuchisake bergegas menghabisi Jun. Sungguh naas,
Jun si bocil sompral pun tewas setelah dicucuk menggunakan gunting Kang Batagor. Setelah melancarkan aksinya, Kuchisake Onna bergegas pergi membuang jasad Jun. Singkat cerita, scene beralih pada Maruko bersama kakek Sugiono yang akan berbelanja ke Ojon Mart Kimochi. Betapa syoknya mereka saat menemukan jasad Jun yang dibuang sembarangan seperti sampah keluarga. Hingga di malam harinya, ketika ayah Natsuki akan mengantarkan Circle Yuki, seketika ia pun kaget saat sekilas melihat putrinya sedang berjalan-jalan sendirian di area taman. Takut terjadi sesuatu, si ayah pun bergegas melakukan pencarian. Mika doko? Mika? Mika? Mika-chan. My God, betapa syoknya mereka saat melihat Natsuki nge-cosplay menjadi Joker dengan mulut yang dibewehin. Rupanya si jurik sengaja melepaskan Natsuki untuk menebar teror. Kembali pada Zaki, sesampainya di kabupaten terpencil, Zaki langsung tancap gas menuju rumah masa kecilnya yang sudah lama terbengkalai. Sesampainya di tempat tujuan dengan bermodalkan senter cap tiger, mereka pun bergegas melanjutkan pencarian. Kacang. Setelah menemukan pisau berkarat, Zaki pun kembali teringat pada apa yang telah ia lakukan di masa lalu pada si ibu. Di mana ketika itu, setelah menghabisi kedua anaknya, Taeko yang hidupnya problematik tiba-tiba merasa bersalah. Padahal Zaki berkata jika si ibu telah tega menghabisi kedua kakaknya sambil tertawa puas. Kemudian Taeko pun bergegas pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Lantas, sambil memberikan pisau tersebut, Taeko meminta Zaki untuk segera menghabisinya. Tapi jelas saja Zaki tidak akan mau untuk melakukannya. Rupanya mulut beweh ekstrim ini berawal dari tebasan pisau Zaki saat berusaha mempertahankan diri. Setelah kecantikannya sirna, Taeko meminta Zaki untuk menuntaskannya. Akhirnya, Taeko si ibu problematik pun modar setelah merasakan mules ekstrim. Di tengah kepanikan, Zaki yang ketakutan langsung menutup mulut ibunya menggunakan masker kolorna dan menyelimutinya dengan mantel berwarna coklat di dalam lemari. Setelah memberitahukan hal tersebut, Zaki yang mengecek lemari pun syok parah saat mayat si ibu hilang entah kemana. Hingga sesaat kemudian, ia masih tak yang melihat lubang di dalam lemari langsung mengajak Zaki melakukan pengecekan. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Mika tersekap di tempat tersebut. Saat ia masih tak berusaha membebaskan Mika, Zaki pun kaget saat dirinya menemukan dua jasad kakaknya yang sudah menjadi tangkurak. Di tengah kengerian yang terjadi, Zaki langsung mengajak mereka untuk segera kabur. Namun baru saja sampai di ruang tengah, Zaki pun panik saat kembali mendengar suara ibunya.
Setelah Kuchisake Onna alias Taeko menyerang Zaki, Yamashita yang panik mengajak Mika untuk kabur. Akan tetapi entah bagaimana konsepnya, Yamashita seolah kesasar di dalam rumah dan tidak menemukan jalan keluar. Dan suenya, Taeko si juri rese dengan mudah menggagalkan pelarian Yamashita. Sekembalinya ke basement, Taeko yang kesal terlihat menghajar Jaki yang telah berusaha membawa kabur korbannya. Kemudian, Taeko bersiap untuk menghabisi Mika. Sementara di luar, Sasaki yang mengikuti firasat keibuannya akhirnya menemukan sarang Kuchisake Onna. Meskipun ngeri saat melihat darah yang berceceran, namun Sasaki bergegas melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan hal itu, Yamashita bergegas mengambil pisau untuk menyelamatkan Mika dan yang lainnya. Kembali pada Sasaki, bukannya kabur, ia pun malah pasrah saja saat dicucuk-cucuk menggunakan gunting Kang Batagor. Melihat si juri terkapar, Zaki yang berusaha mengakhiri teror Kuchisake Onna terlihat merangkak untuk memenggal kepala si juri. Namun baru saja akan melakukannya, tiba-tiba si juri ini sudah berpindah tubuh. Betapa syoknya mereka saat Jurik berpindah ke tubuh Sasaki. Kemudian, Zaki yang berusaha menghentikan si Jurik meminta mereka untuk kabur, sementara dirinya akan adu mekanik sampai akhir. Bersamaan dengan tewasnya inang si Jurig, gempa lokal pun membuat basement ini tertutup. Di saat itu pula Zaki yang terluka parah terlihat pasrah menerima takdir. Hingga di pagi harinya, Yamashita merasa lega setelah berhasil menyelamatkan Mika. Sementara di basement, rupanya Jurig Taeko masih ada, di mana ia tinggal mencari orang yang mengalami TBC atau batuk berdahak untuk dirasuki. Singkat cerita, beberapa hari setelah teror Kuchisake Onna berakhir, Yamashita yang menyadari kesalahannya mengajak mantan suaminya COD-an di taman, di mana Yosuke yang akan pergi membeli minum memberi kesempatan pada Yamashita untuk berbincang-bincang dengan Yupi. Lantas di tengah penyesalan, Yamashita meminta maaf pada Yupi atas kesalahan yang telah ia lakukan. My God, tanpa diduga, Jurig Taeko yang rese berhasil menjadikan tubuh Yamashita sebagai inang. Kira-kira apakah teror Kuchisake Onna akan terus berlanjut? Biah, bodo amat, yang penting film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup ngeselin bukan? Lantas bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari juri Kuchisake Onna? Minum obat batuk yang banyak. IMDb untuk film ini adalah 5,4. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Kuchisake Onna 2007. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.